Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah kesempatan yang mulia ini kita kembali mempelajari mata pelajaran yang sangat mulia, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang dengan mempelajarinya kita akan mudah untuk memahami agama Islam. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang pembagian dhamir ya. Dhamir artinya itu kata ganti. Nah, boleh dilihat di halaman 9 ya di bukunya, boleh dibuka sambil disediakan catatannya untuk mana atau ada yang perlu ditulis, silakan ditulis. Nah, dhamir atau kata ganti itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya dhamir zahir. Artinya zahir itu nampak dia dhamirnya, nampak kata gantinya kelihatan ya. Yang kedua ada namanya dhamir mustatir, dhamirnya tertutup dari kata sataro. Sataro itu menutupi, jadi tidak kelihatan dhamirnya, dihilangkan. Pada dasarnya dia punya dhamir tapi memang dihilangkan gitu. Adapun contohnya bisa dilihat di buku yang paling atas ya, seperti ini. Jadi yang untuk dhamir zahir itu bisa dilihat contohnya di nomor 2, misal nomor 2 ya. Ini perhatikan anta kataba ad-darsa. Nah, ini di penggal-penggal ya. Jadi ketika digabungkan seperti ini, anta katabta ad-darsa. Nah, untuk yang pasnya di dalam bahasa Arab menggabungkannya seperti ini. Ini baru sempurna dalam menggabungkan di dalam bahasa Arab. Nah, jadi anta tadi hanya menjadi ta saja, tidak pakai dilengkapi dengan anta ya. Ini kemarin kenapa menjadi dari ta menjadi ta, anta menjadi ta, itu kemarin sudah dijelaskan. Bisa diperhatikan kembali pelajaran yang sebelumnya. Kenapa dia anta menjadi ta saja? Nah, katabta ad-darsa. Jadi ini dhamir anta, kamu. Nah, ini nanti bukan ta saja, boleh anti, boleh diganti anti, boleh diganti antum, boleh diganti antuma, antunna untuk perempuan banyak ya. Tapi di sini contohnya hanya menggunakan anta. Jadi ketika anta digabungkan semua itu menjadi katabta ad-darsa. Jadi dhamirnya ini ta tadi kelihatan dhamirnya gitu. Kelihatan dhamirnya. Nah, ini namanya dhamir zahir ya. Dhamir yang kelihatan. Kemudian yang kedua dhamir mustatir, tertutup ya. Nah, ini bisa dilihat di contoh halaman nomor 1. Huwa, nah ini dia. Huwa masaha as-saburata. Ketika dihilangkan pemisahnya, huwa masahas saburah. Nah, untuk menyempurnakan dinamakan dhamir mustatir. Jadi huwanya itu dihilangkan. Huwa ini dihilangkan menjadi masahas saburah. Ini bagaimana kita menentukan pelakunya, yang menghapus papan tulis itu siapa? Nah, jadi tersembunyi itu nanti sesuai di dalam kalimat. Di dalam Al-Quran juga banyak ya dhamir mustatir itu, seperti Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, khalaqas samawati. Jadi khalaqa saja, Allah tidak. Seharusnya kan khalaqallahu samawati wal arda, tapi Allah tersembunyi. Jadi Allah sembunyi dhamir fa'il istilahnya, pelaku mencipta itu Allah tersembunyi itu. Jadi itu
contoh sedikit di dalam Al-Quran tentang dhamir mustatir ya, jadi tersembunyi dia. Ini nanti bisa disempurnakan. Jadi untuk mengetahui itu sesuai dengan kalimat. Misalkan Ahmad Ahmad fil fasli huwa Ahmad fil fasli huwa masas saburah. Jadi huwa masas saburah. Jadi huwanya bisa dihilangkan menjadi masahas saburah. Jadi dia telah menghapus papan tulis. Nah, ini contoh yang dhamir zahir dan dhamir mustatir. Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa membedakan mana yang zahir, mana yang mustatir. Nah, kemudian lanjutkan yang tugasnya boleh dilihat di bawahnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Anti rattabal kalimati. Nah, jadi ini bagaimana kalau digabungkan, jadi nanti diisi sesuai, cukup di bawah saja, nggak perlu 3 baris seperti ini, cukup yang nomor 3 ini aja. Jadi digabungkan seperti apa dari anti rattabal kalimati itu nanti kalau digabungkan seperti apa. Nah, itu nanti tugas menyesuaikan dengan apa yang ada di papan tulis yang telah dijelaskan tadi. Kemudian huma roja'a minal madrasati. Nah, huma roja'a. Jadi roja'a kemasukan dhamir huma itu nanti seperti apa? Kemudian hum tanawalal asya'a, hiya katabal bahtha, dan terakhir hunna qara'al kutuba. Nah, itu nanti digabungkan. Kalau qara'a kemasukan hunna itu nanti bagaimana? Itu nanti tugas yang dikerjakan masing-masing ya. Dan anak kami yang soleh dan soleha ini tugas pertama cuma 5 nomor, tinggal diisi saja. Bukan dibuat seperti 3 ini, tapi cukup kesimpulannya aja dari pertanyaan yang ada di buku ini. Kemudian yang ba, perhatikan yang bawahnya lagi. Nah, ini juga mengisi ya. Ba dibaca imla al-faraghata al-atiyata bi wadil kalimah munasibati fil qaimah. Artinya isilah titik-titik. Isilah titik-titik yang berikut al-atiyah biwadul kalimat dengan meletakkan kalimat munasibah yang sesuai yang ada di fil qaimah, yang ada di kolom atau yang ada di tabel nih. Jadi berarti 1 titik-titik Yusufu minal madrasati fis sa'atil khamisati masaan. Titik-titik Yusuf titik-titik. Ini semua yang ada pertanyaan yang dari 1 sampai 5 ada di hiwar atau ada di pelajaran kita pertama. Kita mulai pelajaran dulu, ada di halaman berapa kemarin tuh, boleh dilihat. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Jadi titik-titik ini apa yang cocok yang ada di dalam tabel ini. Ada qara'a, i'taqada, raja'a, amila, intahaita, zahaba, nama, sarat, hasala, tabda'a. Nah, kemudian yang kedua huwa titik-titik ila ghurfatihi wa akhadzal kitaba min rafil kutubi. Titik-titik ke ila ke titik-titik wa akhadza dan titik-titik kitab min rafil kutub. Jadi rak buku. Jadi cocoknya apa di titik ini. Nah, ini tugas yang kedua ya. Insyaallah gampang, tinggal memasukkan aja, mencocokkan yang ada di tabel ya, di dalam kotak ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang huruf ta ya. Ini perintahnya apa? Ikhtar ijabata as-sahihata minal kalimatil mawjudati fil qausaini. Nah, pilihlah jawaban yang sahih. Artinya, pilihlah jawaban yang sahih dari kalimat maujud yang muncul fil qausaini, yang ada di dalam kurung. Jadi di dalam kurung itu ada tiga kalimatnya nih. Fatimatu ilal madrasati. Jadi cocoknya apa? Yang dalam kurung, apakah cocoknya zahabat, zahabta, atau zahabtu? Nah, itu pilih mana yang sahih antara 3 itu. Jadi nanti dibuat di bukunya apa? Yang zahabat atau zahabta atau zahabtu, kemudian dilanjutkan Fatimatu ila
ilal madrasati seperti ini. Titik-titik Fatimah ilal madrasati. Jadi tinggal mencocokkan saja. Insyaallah gampang itu ya. Kemudian yang sama dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, yang kedua min aina titik-titik roja'ta atau roja'ti roja'tum ya Ahmad. Nah, min aina, jadi dia bertanya kepada Ahmad. Jadi ya Ahmad, jadi cocoknya apa? Yang roja'ta, roja'ti atau roja'tum. Kemudian yang ketiga hal katabtum al-wajibatul manziliyah ya Ahmadu wa ya Yusufu. Nah, hal apakah titik-titik cocoknya katabta, katabtuma atau katabtum. Nah, tuh. Kemudian yang selanjutnya maza amilti fi yaumil ahadi titik kitaban at-talamizu fatahtum fatahu al-kitab al-lughatil al-arabiyyah. Itu apa? Tinggal mencocokkan yang mana. Atau kalau gampangnya nggak usah ditulis di tempat di buku lain, tinggal di garis bawahi aja, di garis bawahi. Misalkan min aina, misalkan rojatum di garis bawahi yang rojatum aja, rojatum di garis bawahi itu sudah merupakan sebuah jawaban. Ya, insyaallah paham. Kemudian yang selanjutnya ini yang ghairil af'ala al-atiyah bima yunasibuha min ad-dhamairi ma taghyiri ma yalzimu. Artinya rubahlah fiil-fiil yang berikut, ada masaha, sami'a, ta'allama, zahaba, dengan apa yang menyesuaikannya dari domir-domir masa yang berubah apa yang ada di sini. Tuh seperti masaha ketika masuk huma itu nanti menjadi apa dia? Seperti apa? Samia masuk huma seperti apa dan seterusnya. Tuh dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antumna antuna ana nahnu. Jadi tinggal mencocokkan saja. Ini kemarin sudah dipelajari seperti apa caranya. Tinggal mengulang-ulang. Jadi semakin sering mengulang-ulang, insyaallah akan semakin pintar ya, semakin gampang untuk mempelajari bahasa Arab ya. Karena murojaah itu salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu ya. Kemudian yang terakhir, ini untuk terakhir karena terakhir dari bab ad-dars awal ya, yang pelajaran pertama, karena yang selanjutnya nanti itu pelajaran kedua, nanti pertemuan selanjutnya kan, tapi setelah ini akan adakan UKD ya, untuk melihat sejauh mana pemahamannya akan diuji nanti dari mulai pelajaran pertama sampai terakhir hari ini. Untuk minggu depan, ingat untuk minggu depan istilahnya imtihan lah, latihan UKD ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang bab awal ini. Yang ini nomor terakhir, soal li ijabatil maujudah, letakkan soal-soal untuk menjawab apa yang ada di yang muncul. Seperti pertanyaan, maza katabti ya Fatimata, ya Fatimatu, apa yang telah engkau tulis ya Fatimah? Apa yang engkau telah tulis? Jawabannya, katabtur risalata, saya menulis surat. Jadi ini lengkapnya, jadi pertanyaannya ada, jawabannya ada. Kemudian yang kedua, maza fa'altum ba'da salatil maghribi ayyuhal talamizu, apa yang kalian lakukan setelah salat maghrib wahai para murid, para santri? Apa yang kalian lakukan setelah salat maghrib? Maka semuanya menjawab qara'nal qur'ana, kami kami membaca Al-Qur'an. Nah, itu jawaban. Nah, pertanyaannya di sini, ini jawabannya sudah ada. Jawabannya amiltu al-wajibal manziliyah. Ini jawabannya. Yang kedua, fatal baba. Yang ketiga, syaribnal asira fil baiti. Jawaban keempat, zahabtu ilal maktabati. Jawaban kelima, katabnal wajibata manziliyah. Nah,
ini semuanya jawaban. Jadi dibuat pertanyaannya yang jawab pertanyaannya sesuai dengan jawaban yang ada di sebelahnya. Insyaallah paham ya? Apa yang telah dijelaskan tinggal mencocokkan saja yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memahami ya. Misalkan kalau tidak paham bisa nanti ditanyakan seperti sebagaimana biasa. Alhamdulillah kita selesai tentang materi pada hari ini, yaitu tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memahami, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan musibah ini atau pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung dan melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa, yaitu sekolah, hadir datang ke sekolah ya, dengan berkumpul bersama teman-temannya ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.